Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramdhani Saputra dengan NIM C1L02310058 dari kelas B angkatan 2023. Saya dari kelompok 7 praktikum JIS akan memberikan tutorial cara mendigitasi peta dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Sebelum itu, saya akan memberikan apa sih digitasi tersebut, akan menjelaskan apa sih digitasi tersebut. Digitasi adalah kegiatan atau proses mengkonversi data informasi peta analog menuju peta digital, atau dengan kata lain, digitasi merupakan proses interpretasi citra ke dalam format file yaitu SHP. Digitasi dilakukan secara on-screen di layar monitor dengan bantuan mouse. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang digitasi, dan untuk cara-cara penggunaannya langsung saja ke videonya. Baik, langsung saja di sini kita menuju ke aplikasi ArcGIS. Pertama-tama kita masukkan peta yang sudah kita georeferencing pada acara pertama, yaitu peta desa tempat kita tinggal. Nah, ini peta yang sudah saya georeferencing. Peta ini berada di kawasan Desa Sesawat, dan untuk petanya kita kenapa memilih desa sendiri, dikarenakan kita lebih tahu di mana tata letak dari desa tempat kita tinggal tersebut. Oke, langsung saja di sini setelah kita masukin peta, kita akan memasukkan data desa untuk melihat batas administrasi dari desa tersebut. Gunanya batas administrasi ini yaitu sebagai penanda bahwa kita mengetahui di mana batas-batas dari kawasan dari desa tersebut. Ini data telah dimasukkan. Data ini berasal dari lombok data desa yang telah dikirimkan oleh koas masing-masing dan telah kita ekspor menjadi satu desa. Nah, di sini masih berwarna ungu. Kita ganti dulu warnanya. Untuk warna kita menggunakan no color, dan untuk garisnya kita pertebal, dan usahakan untuk garisnya itu menggunakan warna yang cerah agar terlihat jelas ketika kita melakukan digitasi. Nah, langsung klik OK. Nah, di sini sudah terlihat batas administrasinya dengan jelas dan siap untuk kita digitasi. Nah, setelah ini kita akan membuat beberapa output. Yang pertama itu titik, garis, dan poligon. Nah, yang pertama untuk membuat output tersebut kita klik katalog dan kita mencari folder yang telah kita buat, yaitu folder untuk menyimpan data-data dari output tersebut. Di sini saya telah membuat bernama digitasi. Nah, di digitasi ini kita langsung klik kanan, klik new, dan save file. Nah, pada namanya kita harus mengganti nama. Kita ganti namanya dengan keterangan. Misalnya kita akan menamakan dia jalan, lokasi, atau tempat. Itu terserah dari orang yang akan mendigitasi peta tersebut. Nah, untuk tipenya yaitu kita menggunakan point, dan di kategoris kita harus menggunakan WGS 1984 UTM Zone 50S. Nah, setelah itu klik OK dan OK. Langsung kita lanjut untuk Nah, di sini sudah keluar di layer itu titik atau output yang telah tadi kita buat, atau layer yang kita buat. Lanjut kita membuat yang selanjutnya, yaitu kita klik katalog, digitasi, dan klik new, lalu save file, dan langsung ke create new save file. Nah, di sini kita akan buat garis, kita namakan jalan, dan untuk tipenya diganti menjadi polyline. Untuk kategoris tetap menggunakan WGS 1984. So, klik OK. Nah, di sini ada kesalahan nama, itu karena ada data dari file-file
yang telah kita buat. Jadi kita harus mengganti untuk membedakan nama filenya. Nah, di sini telah keluar jalan 2. Lagi kita buat yaitu yang new. Nah, untuk yang ketiga ini kita akan membuat poligon. Sini bisa dinamakan poligon. Dan untuk tipenya kita menggunakan poligon. Dan kategoris tetap menggunakan WGS 1984 UTM Zone 50S. Klik OK. Nah, setelah itu langsung kita akan membuat dari ketiga hal tersebut. Kita hanya membuat layer. Sekarang waktunya kita untuk membuat titik dan garis yang pertama dan poligon. Yang pertama-tama kita itu akan membuat titik atau lokasi suatu tempat. Di sini kita zoom terlebih dahulu agar lebih jelas lokasi yang akan kita buat. Nah, untuk titik ini kita usahakan itu untuk menandakan fasilitas umum, contohnya seperti sekolah, masjid, dan pasar. Nah, pertama kita klik titik, klik kanan, edit picture, dan kita klik start editing. Di sini saya akan menandakan sekolah dasar yang berada di desa saya. Nah, setelah itu akan keluar create picture, kita klik lokasi atau titik yang telah kita buat, kita klik, dan di sini paling bawah kita klik point. Lalu klik pada lokasi yang akan diberikan tanda. Di sini saya menandakan sekolah. Nah, setelah itu kita langsung mengganti simbol, yaitu untuk memperbesar simbol supaya lebih jelas. Saja kita klik OK. Nah, di editor kita matikan dulu stop editing, kita stop editing dan kita save. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke open attribute table, yaitu untuk memberikan keterangan dan memberikan koordinat pada titik-titik kita. Dengan cara pertama kita add field. Kita membuat keterangan. Di sini keterangan. Dan kita menggunakan teks di sini. Kita menggunakan teks. So, klik OK. Dikarenakan keterangan ini dia mengandung huruf ya teman-teman, makanya kita menggunakan teks. Dan selanjutnya kita buat lagi untuk menentukan titik koordinat X. Langsung kita klik X. Dan untuk tipenya kita menggunakan double, dikarenakan untuk titik koordinat ini dia adalah angka. Lanjut membuat satu lagi yaitu Y. Dan tipenya itu tetap menggunakan double dikarenakan sama-sama angka, teman-teman. Setelah kita membuat tabel-tabel tersebut, di sini tidak bisa langsung kita edit untuk memberikan nama. Kita perlu mengaktifkan start editing terlebih dahulu. Klik start editing, klik yang mau diedit, klik layer yang mau kita edit. Nah, di sini saya mengklik lokasi karena saya akan mengedit dari titik tersebut. Keterangan kita klik 2 kali dan memberikan keterangan. Di sini saya berikan keterangan sekolah. Langsung pada X kita klik kanan. Blok terlebih dulu, klik kanan. Dan akan keluar tampilan seperti ini dan kita klik calculate geometry. Untuk calculate geometry di sini properti kita menggunakan X koordinat of point dan untuk unitnya kita menggunakan meter. Nah, sama juga seperti yang X, yang Y kita blok terlebih dahulu, klik kanan dan calculate geometry. Dan untuk properti kita ganti menjadi Y koordinat of point dan untuk unitnya tetap menggunakan meters. Nah, setelah itu langsung close dan stop editing. Simpan. Yes. Nah, setelah stop editing di sini kan belum keluar keterangan nama dari lokasi tersebut. Kita perlu mengeluarkannya dengan pertama klik kanan pada
lokasi dan klik properties. Di sini langsung buka properties, kita ke label, klik atau centang label this to layer, dan untuk label fillnya kita menggunakan keterangan, dan untuk warna dari tulisannya kita usahakan menggunakan warna yang terang supaya tulisannya terlihat lebih jelas. Nah, di sini telah keluar nama dari titik yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan edit garis atau jalan. Di sini klik langsung jalan 2, klik kanan, start editing, dan langsung akan keluar menu create feature. Di create feature kita langsung klik jalan. Klik jalan 2. Kita klik jalan 2 dan klik line. Nah, di sini setelah tampilan dari kursornya menjadi tanda plus, berarti itu sudah bisa kita untuk membuat garis dari suatu jalan. Nah, sebagai contoh di sini kita buat tidak usah terlalu panjang, sedikit saja. Klik. Nah, di sini telah sampai di tempat yang kita inginkan. Kita klik 2 kali untuk stop editingnya. Namun untuk semuanya harus tetap kita ke editor dan stop editing. Nah, yes dan simpan. Setelah itu kita masuk ke open attribute table dan lanjut kita akan buat tabel selanjutnya, yaitu add field. Sama seperti tadi kita akan add field. Kita di sini akan membuat keterangan, yaitu untuk nama dari jalan tersebut, dan untuk tipenya menggunakan teks. Dan selanjutnya kita akan buat panjang. Di sini itu untuk mengukur panjang dari suatu jalan tersebut. Nah, di sini telah kita buat panjang dan tipenya menggunakan log integer. Setelah itu kita klik start editing untuk mengedit, start editing, dan kita klik yang mau diedit itu jalan 2, oke. Nah, lanjut berikan nama pada jalan. Di sini saya menggunakan jalan pariwisata sebagai nama dari jalan tersebut. Nah, untuk panjangnya klik kanan, yaitu calculate geometry, dan properti menggunakan length, dan unitnya kalian bisa menggunakan meters atau kilometers. Namun di sini saya tetap menggunakan meters. Klik OK. Nah, panjang dari jalan tersebut adalah 622 meters. Langsung bisa di close. Nah, di sini jalannya tidak terlalu terlihat, bisa kita langsung edit untuk mempertebal atau memperjelas dari garis jalan tersebut. Langsung klik garis, klik biasa, dan kita menggunakan highway. Nah, di sini kalian bisa menggunakan apapun, dan di sini warnanya saya kembali menggunakan warna kuning karena warna yang cukup terang supaya jalannya terlihat jelas. Nah, untuk keterangan namanya belum terlihat keterangan dari nama jalan. Di sini kita bisa klik kanan pada jalan 2 dan menuju properties. Dan pada properties kita menuju label dan centang label in this layer, dan untuk label fillnya menggunakan keterangan lagi, dan warna gunakan warna yang lebih terang lagi. Nah, di sini akan keluar keterangan atau nama dari jalan tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir, dan memiliki waktu proses pembuatan yang cukup panjang. Di sini kita akan membuat poligon, yaitu mendigitasi poligon, yaitu untuk menentukan batas-batas dari wilayah-wilayah yang akan kita buat. Misalnya kita akan membeda-bedakan antara persawahan, bangunan, hutan, dan lain-lain. Nah, di sini kita mulai dari atas. Seperti yang kita lihat di sini, Desa South merupakan desa yang masih memiliki hutan yang sangat lebat dan masih sangat bagus. Nah, di sini kita bisa langsung klik kanan pada polygon dan edit picture. Nah, edit picture kita klik start editing, langsung klik polygon, dan di sini langsung kita
klik poligon paling bawah dan kita akan klik pada bagian yang akan kita tandai atau kita buat poligon. Di sini dimulai dari yang paling atas. Nah, dikarenakan prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang, jadinya di sini saya mungkin akan langsung mempercepat dengan cara men-skip video ini langsung nanti ketika poligon saya sudah akan jadi. Oke, langsung kita ke video berikutnya. Nah, baik, di sini poligon saya sudah hampir jadi. Nah, tinggal sedikit. Namun di sini saya sisakan untuk menjelaskan bahwa untuk menutupi poligon agar poligon kita tidak memiliki bolongan atau tidak memiliki celah pada waktu kita membuatnya, yaitu kita usahakan untuk poligonnya kita mengklik itu usahakan poligon vertex, jangan sampai ada yang edge. Nah, mungkin itu saja, bisa kita cepatkan videonya. Di sini saya beri kecepatan supaya videonya cepat selesai dan tidak terlalu panjang. Di sini kita percepat supaya bisa cepat selesai. Nah, setelah semuanya selesai, di sini semua akan tertutup atau semua desa itu akan tertutup, namun sudah ada pembagiannya. Di sini untuk pembagiannya kita bisa lihat di poligon, bisa kita klik kanan kita ke atribut table. Nah, di sini telah saya berikan keterangan nama, yaitu di mana ada sawah, ada lahan kosong dan juga ada bangunan. Nah, di sini yang belum saya berikan nama itu yaitu adalah kebun. Di sini bisa kita langsung blok itu untuk berikan nama otomatis dan kita klik kanan dan langsung ke fill calculator. Nah, di sini kita klik tanda petik dan kita beri nama kebun dan tutup dengan tanda petik, langsung klik OK. Maka dia akan terisi secara otomatis untuk nama atau untuk keterangan dari poligon yang telah kita buat. Di sini sama, kita klik kebun. Nah, di sini semuanya telah menjadi kebun. Nah, untuk di sini kan dia masih warnanya masih satu. Di sini kita matikan editornya dulu, warnanya masih satu. Dan untuk membedakannya kita klik kanan dan langsung ke properties. Di properties kita klik simbologi, pada bagian simbologi, dan kita klik kategoris. Nah, di kategoris ini ada warna dasar, ini value ini sebagai warna dasar dari peta tadi. Ini bisa kita uncentang, bisa kita langsung uncentang. Nah, bisa add all value. Salah di sini dikarenakan view fill-nya masih menggunakan LD, jadinya tadi hanya satu. View fill-nya bisa kita ganti menggunakan keterangan. Di sini klik bisa menggunakan keterangan dan kita add all value. Nah, setelah itu akan keluar dari bangunan, keluar keterangan-keterangan yang telah kita buat dan warna-warnanya. Nah, setelah itu kita klik OK. Dan inilah hasil dari digitasi untuk desa Sesaut. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu bangunan, hutan, kebun, lahan kosong, dan juga sawah. Nah, inilah hasil digitasi saya. Sekian penjelasan tentang digitasi acara 2 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.